semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat beriring salam marilah kita sanjungan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semuanya dari alam jahiliyah atau kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik Bapak serta Ibu yang kami hormati, karena waktu sudah siang ya Bu, Pak, kita mulai acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua menyanyikan lagu Maskapai yang di sini akan dipimpin oleh Ibu Nurmawati. Kepada Ibu Nurmawati dipersilahkan. Rumah tangga tentram sentosa 1, 2. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan Anda. Putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan jaya. Putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Berjayalah kader gizi 1, 2. Aku kader gizi sukarelawati, bagi pada pertiwi, ikut mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ku ingat selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi pencegahan diare. Percayalah kader gizi. Aku kader gizi sukarelawati, bakti pada pertiwi, ikut mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ku ingat selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi pencegahan diare. Berjayalah kader gizi. Sebelum kita lanjutkan mengucapkan selamat datang kepada Ibu Erna, mentornya saya sekali Bu Erna. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan pertama, sambutan pelantikan yang di sini akan disampaikan oleh Ibu Gianti. Kepada Ibu Gianti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabir Haji yang kami hormati Mas Kabir dan Ibu Raja. Pertama-tama dalam keadaan cuaca hujan ya Bu, kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan kita. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu-ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya pertemuan di rumah kami, walaupun rumah kami keadaannya kayak gini ya Bu,
mungkin hidangan yang kami sediakan mungkin kayak gini. Jangan dinilai dari bentuknya ya Bu. Yang itu aja sambutan dari kami, mungkin karena waktu sudah siang. Terima kasih semuanya. Mungkin dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Dengar. Dan untuk sambutan berikutnya, sambutan dari Poskade yang di sini akan disampaikan oleh Ibu Umi Rafi'ah. Kepada Ibu Umi dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh juga nak masalah. Cuma di Al-Bara. Di Al-Bara. Oh ya, maaf ya, WA juga nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk menghubungkan. Yang saya hormati Bapak Mulyadi selaku Enggak, cuma melayani aja. Yang saya hormati Ibu Bijan Erna dari Dinas Kesehatan. Oh gini aja, tolong fotokan KTP sama KTP suami istri aja, biar tak coba daftarkan hari ini. Ya mudah-mudahan masih ada kuota karena kadang kuotanya sudah habis. Coba saya hubungi dulu Al-Bara. Tapi kirimkan ya, maksudnya kirimkan KTP, ya KTP suami istri ya pokoknya ke WA saya. Iya. Dalam acara yaitu kegiatan rutin pertemuan dan juga arisan sub dan pos KB Desa Kota Praja Agung Jaya. Walaupun dalam keadaan hujan, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk hadir di rumah Ibu Gianti ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat alaihi salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh ilmiah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semuanya kelak di yaumil akhir nanti diakui sebagai umatnya dan sehingga mendapatkan Bu ya sibuk sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan sedikit kata sambutan. Sambutan yang pertama, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gianti selaku tuan rumah yang telah menyediakan tempatnya, memberikan hidangannya untuk kami semuanya. Mudah-mudahan keluarga Ibu Gianti diberikan kelancaran rezeki. Amin. Dan juga terima kasih kepada Bapak Mulyadi, Ibu Erna yang telah hadir di kalangan kita ini pada saat pertemuan arisan. Walaupun ibu-ibu mungkin ada yang belum hadir, ada yang izin, mungkin ada kesibukan di luar sana, mungkin yang tidak bisa ditinggalkan, semuanya harap memaklumi. Dan juga Pak Mul, perlu kita ketahui bersama, di sini mungkin kami bisa menyampaikan laporan, namun yang di lembar sebaliknya karena lockdown kita nggak posyandu selama ini, jadi yang kami isi mungkin yang satu lembar, yang satunya kosong. Maaf ya Pak Pol, sesuai dengan keadaan situasi dan kondisi selama ini belum jalannya aktivitas. Dan juga karena kami juga di sini mungkin yang dari Sub-KP udah nggak pernah lagi berkunjung ke posyandu, jadi ya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak Mul sama Bu Erna. Laporan itu mohon itu diterimanya. Tapi alhamdulillah walaupun keadaan lockdown seperti ini, kita semuanya masih bisa melaporkan kegiatan kami dalam setiap bulannya. Ada kekurangannya, mungkin kami mohon maaf. Dan di sini Pak Mul, Bu Erna, kami selaku Pos KB Desa Kota Praja ya mewakili dari rekan-rekan Sub KB yang hadir pada saat ini. Begini Pak Mul, Bu Erna ya, sebenarnya rasa berat hati untuk menyampaikan, namun mungkin ini
langkah yang terbaik yang kami lakukan. Sudah menjadi pertimbangan kami bersama dari Pos dan Subkp Desa Kota Praja ini, yaitu mungkin akan berhenti bekerja Pak ya, mulai bulan ini mungkin kami dari Pos dan Subkp mau mundur diri Pak, kami mohon pamit dan tidak menjadikan kendala untuk Pak Mul dan Bu Erna, karena di sini kami dari rekan-rekan ya udah dipertimbangkan kesana kesini, dipikir-pikir mungkin ini mungkin langkah yang paling baik Pak Mul, karena selama ini ya udah berkali-kali, bukan hanya waktu 1 bulan 2 bulan, akan tetapi sudah tahun berganti tahun, kami masih sama merasakan seperti ini saja. Dan juga itu sebenarnya Bapak Mulyadi, Bu Erna dan Ibu Atun waktu masih bekerja ya sudah banyak membantu kami, bukan sekali 2 kali, bahkan sering kali, namun sampai saat ini kan tidak ada tanggapan yang positif. Itu seperti itu terus. Jadi mungkin daripada kami bekerja mungkin dalam hati tidak nyaman, kami mengambil langkah yang terbaik. Mungkin inilah langkah yang terbaik untuk kami berhenti Pak, soalnya sudah berkali-kali diundang, berkali-kali dijanjikan, namun hanya 1000 janji yang kosong aja Pak Mul ya. Jadi tolong izinkan kami Pak Mul, masalah kegiatan arisan mungkin walaupun kami semuanya sudah lepas dari kader KB, insya Allah untuk arisan tetap kami lakukan. Jadi kami mohon untuk kami dilepaskan Pak Mul. Mudah-mudahan untuk seterusnya dapat ganti yang baik, menjadi Kota Praja yang lebih baik Pak Mul. Kami mundur di sini Pak Mul, tidak ada paksaan dari orang lain. Ini merupakan pertimbangan kita bersama Pak, karena di Kota Praja kan sudah ada wakil BPD dari perwakilan perempuan, itu juga mengusulkan kepada kami semua Pak, namun tidak ada tanggapan yang baik, malah tanggapannya justru yang aneh-aneh, pokoknya yang nggak baik yang disampaikan kepada perwakilan perempuan itu tadi. Jadi ini mungkin langkah yang terbaik Pak, mohon izinkan kami. Sebenarnya kami berat rasanya Pak untuk berpisah dengan kawan-kawan, sudah seperti saudara, kesana kemari selalu kita gotong bersama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul Pak Mul. Tapi apa boleh buat, selama 2,5 tahun kami hanya dijanjikan dengan sebuah harapan yang palsu Pak, tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi mohon izinkan kami, dan selama kami mengabdi dengan Pak Mul, dengan Bu Erna, mungkin kami sak rombongan Subkp ini banyak melakukan kesalahan, kehilawan yang baik kami sengaja maupun tidak Pak Mul, mohon dimaafkan. Jadi mungkin itu saja Pak keterangan dari kami. Bila ada kesalahan dan keliruan dalam kami menyampaikan laporan, kami selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah dan hilaf, tentunya kepada Bapak dan Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Kakak Kota Bapak Mulyadi. Kepada kedua Bapak Mulyadi kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bidan KKB Puskesmas Air Menjuto, yang saya hormati rekan-rekan kader Pos dan Sub kader KB Desa Kota Praja dan Desa Agung Jaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan pembinaan kader, kegiatan pembahasan program-program baik program Bangga Kencana
dan program kesehatan lainnya. Dan tidak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya hendaknya. Amin. Terima kasih kepada kawan-kawan kader. Mungkin ini langsung aja menjawab dari pos KB tadi tentang keinginan pos dan subkader yang ingin resign dari kegiatan KB. Jadi saya jelaskan kader, sedikit kader. Di sini kader itu memang dalam bahasanya perpanjangan tangan kami sebagai petugas, baik petugas kesehatan atau petugas KB, itu merupakan perpanjangan tangan dari kami. Tapi mungkin ini sedikit miss dari desa, dan juga desa kemarin kan memang sedikit memberikan angin surga kepada kita untuk melakukan atau membantu berupa kegiatan. Memang dalam dana pendanaan desa itu, dana DD dan ADD itu tidak dibunyikan berupa honor seperti itu. Sudah sering saya jelaskan, itu tidak bisa dibunyikan berupa honor. Tapi di desa-desa lain memang itu bisa digunakan untuk kegiatan. Jadi desa-desa lain itu banyak, misalnya di desa yang terdekat, misalnya kita di Agung Jaya. Di Agung Jaya itu sudah dikucurkan dana untuk digabung seperti itu, digabung dengan kegiatan posyandu ya Mbak Nur. Digabung dengan kegiatan posyandu. Memang kalau honor, berupa honor itu 3 orang ya Mbak Nur. 3 orang, 5 orang yang bisa menerima seperti itu. Tapi untuk kegiatannya tetap seperti ATK, pembelian air, kegiatan, pembelian buku atau hal-hal lain itu bisa didanai oleh dana desa seperti itu Bu Umi. Tapi kalau untuk honor sendiri di desa-desa manapun itu memang belum bisa diakomodir oleh dana desa dan dana ADD dan DD di desa seperti itu. Jadi harapan saya seperti yang Ibu Nur sampaikan tadi, Ibu Umi sampaikan tadi, untuk mengundurkan diri kalau dalam kegiatan ini, kegiatan KB, kita pun dari dinas KB ada sedikit seperti itu. Nah, bantuan berupa transportasi, bukan juga honor seperti itu. Nah, ATK-nya tetap kita gunakan, sudah sering saya sampaikan, di balai ada ATK kita, itu ATK-nya global, seluruhnya kecamatan bisa menggunakan ATK yang ada di balai. Jadi balai KB kita itu bisa digunakan. Apapun barang yang ada di balai itu bisa kawan-kawan kader menggunakan ATK-nya. Nah, terus transportasi itu dibayarkan per bulan, memang sedikit. Itu bentuk perjuangan dari dinas OPD untuk tetap mempertahankan kawan-kawan agar sedikit berupa transportasi kawan-kawan untuk kegiatan-kegiatan, misalnya penyuluhan KIE ke masyarakat, menyampaikan program ke masyarakat, itu sedikit bantuan transportasi seperti itu, 90.000 per bulan. Memang kadang ada 3 bulan pembayarannya, ada kadang 4 bulan. Itu memang itu teknisnya di OPD. Tapi kami harapkan kepada kawan-kawan yang ada di Kota Praja khususnya tidak mengundurkan diri. Harapan kami seperti itu. Karena apa? Karena kita kader tadi sudah saya jelaskan, kita itu perpanjangan tangan. Tapi tampakkanlah diri kita dulu. Tampakkan program kita dulu. Kedepannya pasti ada yang bakal membantu. Seperti Kota Agung Jaya. Agung Jaya di posyandunya ada yang membantu berupa peralatan ya Mak Nur. Peralatan-peralatan itu ada pihak ketiga yang membantu. Jadi kita tampakkan kita dulu. Nah, ini juga miskomunikasi dengan kader-kader yang lain, kader-kader posyandu misalnya. Kalau di Kota Praja
di Agung Jaya itu sudah bagus hubungan kader antar kader Posyandu, Bu Erna. Kader Posyandu dan kader KB itu sudah bagus. Jadi sinergi mereka itu sudah bagus seperti itu. Jadi tidak beranggapan kita itu cari sendiri-sendiri. Kita itu satu. Kita itu ingin memajukan desa kita seperti itu. Jadi bahasa mengundurkan diri itu kurang bagus menurut saya. Sebagai petugas, baik Bu Erna, baik saya, rasanya kurang bagus. Baik pun kawan-kawan itu juga kurang elok. Nanti didengar masyarakat, didengar tetangga, itu apa? Kita itu sudah, ibu-ibu yang kader ini sudah bekerja secara sukarela untuk masyarakatnya. Memang program-program yang kita bawa itu baik kesehatan, baik KB itu memang tidak kelihatan sekarang. Kita kelihatannya di kedepannya 20 tahun yang akan datang dengan punya anak 2 atau mengatur jarak kelahiran tadi. Anak-anak itu bisa sekolah, bisa orang tuanya bisa bekerja dengan baik, anak-anaknya terdidik dengan bagus. Itu. Nah, jadi harapan saya sebagai petugas KB dan kepada kawan-kawan sebagai perpanjangan tangan kami tidak mengundurkan diri. Kita tampakkan diri kita dulu. Kita tampakkan apa perjuangan kita, pendataan kita tetap bagikan. Seperti Menjunto Jaya. Menjunto Jaya untuk tahun ini baru diberikan, Bu. Sinar Jaya belum juga. Sinar Jaya masih belum diberikan oleh dana DD dan ADD. Mereka itu yang Menjunto Jaya, kemarin saya ikut dalam kegiatan pertemuan kader, kadesnya ikut dalam pertemuan kader, itu sudah dicairkan dana untuk kegiatannya. Baik kegiatan tribina, kegiatan kader, pendataan, itu sudah dibayarkan seperti itu. Dibantu biayanya seperti itu. Jadi saya sarankan, setiap saya pertemuan itu kan saya sarankan pada kawan-kawan, kumpulkan laporan yang dikumpulkan ke saya, kumpulkan ke desa. Daftar hadir dibuat ganda, kumpulkan ke desa. Saya usulkan kepada pihak pendamping desa itu seperti itu juga. Untuk pertemuan kita ini, kalau ada datanya, ada fotonya diprintkan oleh kawan-kawan, dilaporkan ke desa, nanti kemungkinan bisa juga dibiayai oleh dengan dana desa seperti itu. Nah, jadi penggunaan dana desa itu skala prioritas. Jadi yang diprioritaskan itu seperti kita kan sekarang ini pertemuan kita yang sepertinya ibu-ibu anggap mungkin meleha-leha, masyarakat menganggap meleha-leha, itu tidak demikian kalau dalam pemerintahan. Ini pemberdayaan, peningkatan SDM. Kawan-kawan yang sebelumnya tidak bisa ngomong dalam forum, sekarang alhamdulillah lambat laun sudah bisa berbicara lancar. Kalau yang sudah terbiasa oke lah. Tapi yang belum kan lambat laun kan bisa. Akhirnya sama-sama kita bisa seperti itu. Kita juga tidak tahu ke depannya kita jadi apa, tidak tahu. Sering saya sampaikan itu. Jadi intinya saya belum menerima untuk pengunduran diri tadi. Kita tampakkan dulu. Ibu-ibu sudah menampakkan kepada saya, tapi kepada desa belum seperti itu. Kinerja ibu-ibu saya sudah tahu. Laporan-laporan ibu-ibu belum ibu tampakkan ke desa. Apa yang ada laporan sekarang ini, kita sampaikan ke desa. Ini laporan kami. Berarti kami itu ada. Jadi dengan kita ada nanti, pasti siapapun pemimpinnya akan memikirkan. Walaupun pemimpinnya arogan, agak apa, pasti akan memikirkan. Memikirkan orang yang sudah bekerja kepada desa, mengabdi kepada desa, pasti dipikirkan seperti itu, Ibu. Jadi dalam hal ini saya menjawab hal yang disampaikan Ibu Pos tadi. Saya belum bisa menerima untuk pengunduran dirinya. Tetaplah bekerja untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas waktunya.
sibuk aja dengan HP kan ada pasien. Kemudian saya juga mohon maaf terlambat karena memang banyak kerjaan, tadi dipanggil pagi-pagi sama Ustaz untuk mengerjakan akre. Kemudian alhamdulillah walaupun tadi hujan deras, sekarang udah teduh, berarti Allah meridoi kita datang sini Pak Mul. Iya. Saya udah bilang sama Pak Mul kan, Pak Mul lanjutlah. Minta Allah meridoi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat semua. Saya tanggapi langsung Bu, mungkin saya juga nggak ikhlas kalau Ibu mundur, to the point aja. Saya orangnya nggak suka berbasa-basi, ibu-ibu semua tahu ya. Maaf, mungkin Ibu kecewa juga dengan saya. Mohon maaf, selama saya bergaul dengan Ibu, mungkin Ibu sering kecewa dengan saya. Ya semua, ibu-ibu semua ya, saya manusia biasa. Ya, mungkin inilah saya yang sering mengecewakan ibu-ibu semua. Saya juga mohon maaf, sebenarnya tidak ada maksud dan hati dari hati saya untuk buat orang tersinggung, untuk buat orang marah dengan saya ya, tapi sesama manusia tolong kekurangan saya dimaklumi. Jangan ibu-ibu hanya menerima kelebihan saya, tapi kekurangan saya tidak diterima ya. Begitu juga dengan saya memaklumi kekurangan ibu-ibu semua, menghargai kelebihan dan kekurangannya. Saya juga sering marah mungkin, padahal saya masih kecil ya, dibandingkan Bu Umi jauh di atas saya. Tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam kita bergaul ini sebelumnya ada salah dan hilaf. Benar kata Pak Mul, kalau saya boleh cerita, saya di sini pendatang. Ya. Hidup berkeluarga dengan suami itu sama sekali tidak dianggap oleh orang desa sebelumnya. Ya. Boleh tanya dengan yang Agung Jaya, ya. Saya sebagai bidan aja kadang tidak dihargai di desa. Selama kepemimpinan Kades pernah 5 tahun saya nggak pernah diundang. Pernah mesti saya bilang ya Mbak Ton ya, nggak pernah diundang saya. Tapi saya tetap bekerja, Bu. Saya tetap bekerja. Saya kadang kecewa dengan kader saya sendiri. Kenapa dia nggak mau konsul dengan saya? Konsul dengan orang lain yang notabene kadang bidan sebelah. Berarti saya tidak dianggap. Tapi saya tidak apa-apa Bu, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semua percaya dengan saya, alangkah sempurnanya saya, ya kan? Dihujat orang, saya biasa. Tapi saya tetap bekerja. Mungkin dari segi umur, mungkin saya jauh lebih muda daripada ibu. Mungkin dari segi pengalaman saya dari umur 10 tahun sudah keluar dari rumah. Jadi saya dihujat orang pun saya tetap tegar. Dari mulai saya nol di sini sampai saya tegak berdiri, berani saya tegak di sini, semua susah dan senangnya sudah saya lalui. Jadi saya nggak ambil peduli dengan omongan orang. Sama suami saya jadi BPD juga. Apa kata orang? Semua mau diambil, mau diambil. Saya sakit hati, di depan saya dia bilang, ya udah sih ini nanti mau jadi ketua juga itu biar gajinya besar. Astagfirullahaladzim. Padahal tahu sendiri Mbak Nurmawati yang di Kato Jaya, gaji suami saya bagi 2 untuk Karang Taruna, untuk desa itu. Tapi orang nggak tahu Bu, semua diembat katanya. Padahal banyak mengambil kegiatan-kegiatan itu untuk kegiatan sosial. Orang nggak tahu kalau setiap tahun ini saya bukan mau minta pujian, saya kasih ke lansia semua itu adalah uang pribadi kebanyakan. Tapi kami diam Bu, nggak ada kami bilang kalau itu uang pribadi atas nama Karang Taruna, atas nama desa. Padahal tidak sedikit pun mereka menyumbang ke kami. Biarlah orang tahu sendiri, yang penting kita bekerja. Saya sakit hati dan kecewa sebenarnya. Kenapa saya 15 tahun tinggal di Agung Jaya tidak pernah dianggap menjadi warga desa Agung Jaya. Saya berkali-kali Bu mengundurkan diri, mau berhenti jadi bidan di Agung Jaya. Jujur saya ngomong, berkali-kali. Tapi apakah ada bidan sekarang yang mau bekerja double, tidak digaji? Gak ada. Di puskesmas banyak yang muda-muda, tapi mereka gak mau jadi bidan penanggung jawab desa karena gak ada tambahan uangnya. Mending dia ke posyandu dapat uang 100.000. Kalau saya membina ini gak ada uangnya Bu. Kalau mereka membina ke posyandu yang dari puskesmas di luar bidan desa dapat gaji 100.000. Kalau saya gak ada. Kecewa, sangat kecewa. Berulang kali saya nggak ada Pak Ustadz, berulang kali saya ngomong sama Bu Lina. Ya, setiap program saya disuruh ngasih surat, nih surat kasihkan ke balai desa. Tapi kapan ada
kegiatan di desa saya tidak dikasih tahu, Bu. Padahal kalau ngasih sekolah nggak ada duitnya. Tapi kalau kegiatan pembinaan kemana-mana, ke sekolah kemana-mana ada duitnya. Sakit, sangat. Itu hak masing-masing. Saya juga pernah di posisi seperti ibu, tapi saya pikir lagi, saya tinggal di Agung Jaya, saya bidan, walaupun banyak yang nggak suka, tapi masih ada juga yang suka dengan saya. Saya kalau misalnya mengundurkan diri, saya nggak bisa nolong yang ini, nggak bisa saya berbuat seperti ini. Saya pikirkan itu, banyak yang saya pikirkan. Kalau mengundurkan diri nggak 1-2 kali, mungkin kadang-kadang juga nggak tahu. Tiap sebentar saya ngadap Pak Osar, saya tiap sebentar saya protes. Akhirnya dibilang saya biang kerok, ya, itu benar saya, Bu. Tapi sebenarnya saya tidak pernah mengambil keuntungan, nggak mau saya mengambil keuntungan dari situ, ya. Sama dengan sekarang terbongkarlah kenapa Agung Jaya itu tidak pernah dibangun posyandu. Berapa kali dari zaman bahla saya tinggal di sini 15 tahun yang lalu, setelah suami saya jadi BPD baru tahu. Digali-gali, tahu Mbak penyebabnya kenapa tidak dibangun? Kenapa tanah itu tidak bisa dihibahkan? Tanah itu adalah tanah milik Depak. Baru tahu kan? Nah, selama ini saya syukur suami saya masuk ke desa. Dia bisa memperjuangkan. Kalau kamu tahunya ya tanah itu milik musola. Iya. Tidak, musola itu hibah dari Depak. Jadi tidak bisa diganggu gugat tanah itu. MTS itu Nah, milik MTS. berapa kepemimpinan yang ada nggak pernah terbongkar kan? Baru suami saya jadi BPD ini tidak akan bisa. Ya, itu makanya saya bersyukur, Bu. Jadi saya bersyukur di situ bahwa ada yang bisa digali. Ya, digali ini kenapa. Kalau selama ini kan sudah tidak bisa, ya sudah mentok. Karena masih banyak manusia yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Kita di sini untuk kepentingan desa, untuk kemajuan bersama. Kalau ada lebih itu bonus, itu aja. Ya, jadi mohon pertimbangkan ya Ibu. Kalau Ibu memang tersinggung dengan saya mohon maaf. Sangat benar. Ya Pak Mulyo, kita ini anak muda yang kadang-kadang emosi tinggi. Kalau cara ngomong mungkin saya tidak jawani seperti ibu-ibu semua, karena memang saya bukan orang Jawa. Tapi insya Allah kalau ada kesulitan, insya Allah saya bantu. Ya, mungkin itu aja Bu ya, curhat saya juga mungkin tanggapan dari Ibu. Mudah-mudahan Ibu masih betah bersama saya dengan Pak Mul. Ibu Atun udah pergi, masa Ibu mau pergi juga? Nggak adalah senior kami di sini lagi. Ya, paling tidak masih adalah senior kami di sini. Selain Mbak Wati ya, jauh loh mulai Bu. Kita harus mengimbangi Bu. Ada yang muda, ada yang tua. Yang muda mungkin otaknya lebih kuat, lebih encer, IT-nya bagus, tapi egonya masih tinggi. Kami butuh orang yang seperti Ibu yang meredam emosi kami jiwa muda ini. Ya, itu. Jadi memang dunia itu kan mengimbangi. Ada yang muda, ada yang tua. Kalau yang tua semua lemot, tapi kalau yang muda semua tar nanti, ya jatuh jadinya. Jadi memang dilema Kota Praja ini ya sangat dilema. Tapi saya mau ikut campur dalam. Kalau Agung Jaya saya dalam ikut campurnya, suami juga masuk dalam desa. Jadi saya dok terus. Kalau Agung Jaya kita memang tidak dipecahkan Ya, antara posyandu dan kader KB. Jadi masih tetap bisa menyatu, nggak ada konflik. Kalau Kota Praja itu apa Bidang salahnya desanya. kok dipecah? Setelah dipecah kami nggak dapat perhatian, itu loh yang bikin ibu-ibu kesal. Gimana cara Ditagih Pak Sekdisnya, Pak. Kan Kan kemarin Pak Sekdis pernah menjanjikan ini mengakurkan. sampai sekarang Ya sebelum covid era ini Apa kita temui lagi? Pak Kadesnya ya ke depan nih mau coba Terus terang ya Bu, mungkin kalau dari anggota sub ini honor tuh kalau bagi kami nomor 2 yang penting kita tuh kerjasama. Diakui kerjasama kita gimana kita jadi SK belum Yang itu. merasa tidak dianggap kemarin saya diundang sudah sebagian berangkat dari tim berangkat. Dulu sudah saya sampaikan kepada Pak Tarto. Memang dari Pergub kan katanya nggak ada peraturan honor untuk kader kami, memang nggak ada. Saya sudah menyadari semuanya, sudah saya sadari. Memang nggak ada ya sudah. Namun apa salahnya kalau seandainya kader posyandu itu
dapat ini loh kader-kader KB-nya cuma 6 orang dijadikan satu nama kader posyandu seperti dulu lagi. Akhirnya misalnya dapat berapa juta lah, 5 juta atau berapa, kami dapat bagian dibagi rata. Tapi nampaknya kader-kader posyandu itu gini, kalau kami usul itu gini, tapi kan udah dapat dari dinas seperti itu jawabannya. Dan kami itu merasa tersisih, merasa dikucilkan di sana seperti itu. Kader KB-nya, kader posyandunya berapa orang? Kader posyandunya mungkin sekitar 11 atau 12. Yang masuk itu kan Sedangkan ditambah kami 6 orang berapa? Enggak nyampe kan 20 orang. Agung Jaya loh ada 20 lebih ya. Enggak. 15. Yang kader posyandu itu ada lagi yang ngomong gini Bu, kalau gaji sub KB itu suruh jadikan satu sama kader posyandu, baru kita bagi sama-sama, Kak, gitu juga. Ya malah Maksudnya dari BKKBN itu. Iya, ada yang ngomong Kak gitu. Nah, dari perwakilan perempuan itu juga sudah mengusulkan kami. Kok bisa? Tapi tanggapannya nggak bagus juga dari desa. Perwakilan Karena kan perempuan kawan-kawan perwakilan perempuan dari beberapa itu ada Juni. ada Mbak Sutima. Itu sudah membantu kok. Ada dibilang malah kita dikira curhat, padahal ya enggak. Sutima masuknya tuh. Sutima kan bakal ngomong ya. Itu Pak Wawan aja dari kecamatan bilang bisa disalurkan. Memang dari Perpu nggak ada aturannya untuk kader KB, kami semua berpaham. Cuman apa salahnya kalau kita dijadikan satu nama lagi, dan orang kecamatan pun bilang gini, apa itu nggak ada salahnya. Apa sedangkan itu kan kita sama-sama bekerja. Kalau memang itu demi kebaikan kan seperti itu kan. Kawan-kawan dengar semua seperti itu. Tapi nyatanya nggak ada apa-apa. Jadi Fitri juga tahu Bu ngomong karo aku. Maaf ya, tak angkat Ibu ya. Bagian kader nang SPM nang aku.